Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami masih menikmati nafas kehidupan. Kami hidup hanya karena kasih karunia-Mu ya Bapa, bahkan berlimpah sukacita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini yang akan kami dengar menjadi rema di dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 5. Begini firman Tuhan. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini kita beri judul Berjalan Seirama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia yang ke-76. Hal yang menarik yang kita lihat adalah ketika pasukan Paspapres ataupun TNI dan kepolisian mereka bersatu membentuk barisan, maka oleh hanya satu komandan mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh komandan dan melakukan perintahnya. Sehingga dengan demikian mereka melakukan barisan-barisan yang tertib, teratur dan membentuk formasi yang sangat luar biasa. Itulah yang sangat menakjubkan yang kita lihat. Bagaimana satu komandan memerintah ratusan barisan dan semuanya mendengar lalu melakukannya. Saudaraku, seperti itulah sebenarnya hidup kita. Hidup kita yang berjalan seirama. Saudaraku, renungan kita pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Yakni yang pertama adalah hidup harus menurut roh. Lalu dikatakan lagi tadi bahwa karena apa? Karena iman percaya kita. Kita hidup di dalam roh. Seperti apa sajakah sebenarnya kehidupan kita sebelum kita dimerdekakan oleh Tuhan? Mari kita lihat. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Saudaraku, mari kita garis bawahi apa yang dikatakan oleh nats pada hari ini, bahwa ketika kita hidup menurut daging seperti yang kita sudah dengar tadi dari Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 tadi, maka bagian kita adalah kita tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Tentunya hal tersebut adalah sia-sia dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita cari kalau hal-hal menurut daging tersebut tidak diperkenankan oleh Tuhan? Lalu dikatakan di Galatia pasal 5 ayat 25, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Saudaraku, ketika kita sudah memilih untuk menjadi pengikut Kristus, maka konsekuensinya adalah kita mau mendengarkan suara roh. Roh itu adalah Roh Kudus sendiri yang turun
ke dalam setiap hati orang yang percaya. Kita mau dipimpin oleh Roh, maka dikatakan di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh, maka dia hidupnya adalah hidup penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan mari kita garis bawahi juga ayat terakhir dikatakan, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Oleh karena itu saudaraku, hari ini Tuhan mau ajarkan kepada kita, ketika kemerdekaan itu, yakni kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka, tidak lagi dibelenggu oleh kerajaan maut. Maka kita harus memilih hidup menurut dagingkah atau hidup menurut Roh. Hari ini kita diminta oleh Tuhan untuk hidup menurut Roh, agar kehidupan kita berjalan seirama, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berjalan mengikuti langkah Tuhan, sehingga hidup kita berjalan seirama. Saudaraku, dikatakan bahwa kita ketika kita menjadi orang merdeka, maka hidup kita harus kehidupan yang penuh kasih. Kita boleh lihat di Galatia pasal 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Siapakah kasih itu? Kasih itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, ketika kita sudah menjalani hidup menjadi orang merdeka, maka kehidupan kita harus penuh dengan kasih. Kita harus peduli kepada sesama kita, terlebih-lebih kepada saudara kita. Kita wajib ataupun kita datang untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Lalu kita membagi-bagikan berkat kita kepada orang-orang yang tidak seberuntung dengan kita. Mereka sangat membutuhkan. Kita merealisasikan kehidupan kasih kita dengan meneladani Tuhan Yesus yang senantiasa peduli dan senantiasa empati kepada setiap orang. Saudaraku, dengan demikian kita sudah hidup menurut Roh, tidak lagi hidup menurut daging. Pertanyaannya sekarang, siapakah kebenaran yang kita menanti-nantikan dengan penuh harap seperti nats renungan kita pada hari ini? Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan menurut daging, kita tidak akan mendapatkan sukacita. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang menurut Roh, maka kebenaran itulah yang akan memberikan kepada kita damai sejahtera dan sukacita, yakni Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, memerdekakan kita. Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya untuk mengangkat setiap orang-orang percaya dibawa ke rumah Bapa, sebab Tuhan sudah mempersiapkan rumah yang banyak bagi orang-orang percaya. Oleh karena itu saudaraku, mari kita hidup menurut Roh, sehingga kebenaran itu ada di dalam hati kita dan hidup kita penuh dengan kemenangan. Amin. Bapa di surga, kami berterima kasih karena firman Tuhan sudah kami sampaikan. Kiranya firman ini benar-benar Tuhan kami lakukan, kami praktekkan dalam kehidupan kami, orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Kami hidup menurut Roh, bukan lagi menurut daging. Berkatilah bangsa kami, presiden kami, dan seluruh jajarannya. Berkatilah gerejamu dan semua para hamba-hamba Tuhan melayani dengan sungguh-sungguh. Berkatilah seluruh rakyat Indonesia
Berilah kepada kami Tuhan pemulihan dari pandemi COVID-19, pemulihan daripada keterpurukan bangsa kami, pemulihan daripada ekonomi bangsa kami. Biarlah kami dan seluruh umat-Mu memuji memuliakan Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.